Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat bagi kita bersama. Sebelumnya perkenalkan saya Dias Widiarti. Saya dipercaya di jurusan Sosiologi di semester ini untuk mengampu mata kuliah Sosiologi Pariwisata. Oleh sebab itu, saya berharap dalam kontrak kuliah yang akan saya jelaskan nantinya dapat memberikan kesepemahaman dalam satu semester ini. Oleh sebab itu, saya akan menjelaskan kepada seluruh rekan mahasiswa dimulai dari rancangan atau tematik pembelajaran yang akan ditempuh dalam semester ini, di mana saya akan mengawalinya dari rancangan pembelajaran yang akan kita bersama lakukan gitu ya. Nah, tentunya dari mata kuliah Sosiologi Pariwisata ini, secara deskripsi singkat mata kuliah ini adalah mata kuliah yang nantinya akan membahas secara teoritis dan kemudian menemukenali bagaimana kasus-kasus kepariwisataan, kemudian membahas mengenai interaksi sosial dalam kepariwisataan, struktur sosial kepariwisataan, kemudian perubahan yang menyertainya, kemudian masalah sosial kepariwisataan dan komunikasi kepariwisataan sebagai salah satu aspek vital dalam interaksi sosial kepariwisataan. Oleh sebab itu, dari deskripsi mata kuliah ini nantinya akan merumuskan di mana adanya tujuan dari CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Di mana yang pertama, capaian pertama adalah seluruh peserta pembelajaran diharapkan mampu merancang dan melaksanakan evaluasi terhadap persoalan kepariwisataan. Yang kedua, mampu mengidentifikasi, menganalisis, merancang model pemberdayaan masyarakat kepariwisataan. Kemudian yang ketiga adalah mampu memberikan alternatif pemecahan masalah secara praktis. Nah, oleh sebab itu, dari capaian pembelajaran mata kuliah ini tentunya akan dipersiapkan beberapa tema-tema pembelajaran yang akan dilakukan dari pertemuan 2 hingga pertemuan ke-16. Ya, di antaranya yang pertama akan mengurai terkait dengan sejarah konsep pariwisata beserta dinamikanya dan implikasinya dalam aspek ekonomi dan budaya. Kemudian yang kedua adalah interaksi sosial kepariwisataan dalam memahami sumber daya manusia atau sumber daya kepariwisataan. Kemudian yang ketiga adalah struktur sosial dan stratifikasi sosial beserta kebijakan dan dimensi strategi pembangunan kepariwisataan. Selanjutnya adalah kajian teori sosiologi kepariwisataan, kemudian ada lagi perubahan sosial dan dampak adanya kepariwisataan, kemudian adanya pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat, selanjutnya adalah pengembangan destinasi pariwisata, kemudian sosiologi komunikasi dalam bidang pemasaran kepariwisataan, kemudian ada budaya pariwisata, hambatan dan tantangan masa kini dan akan datang. Selanjutnya adalah masalah-masalah sosial kepariwisataan, dan kita juga akan mempelajari terkait dengan bagaimana kemampuan untuk mempromosi potensi wisata, jenis dan karakteristik objek yang diunggulkan dalam kepariwisataan. Nah, setelah itu kita akan melaksanakan tempuh tengah semester atau ujian tengah semester UTS. Nah, setelah UTS akan dilanjutkan dengan bimbingan observasi tematik-tematik yang akan dipilih oleh mahasiswa dengan kasus-kasus yang telah didiskusikan bersama kepada dosen atau antara mahasiswa dan dosen pembimbing. Nah, sehingga dari hasil observasi tersebut, mereka akan membuat laporan hasil bimbingan program kerja, baik itu penelitian ataupun pengabdian. Dan setelah itu,
mereka akan melakukan diseminasi hasil pengabdian ataupun penelitiannya yang itu akan dinilai sebagai nilai akhir atau nilai ujian akhir. Nah, seperti itu. Sehingga dari materi yang telah diuraikan ini, saya sangat berharap kepada seluruh mahasiswa dapat juga memberikan support system dalam mencari referensi yang penting sekali untuk pembelajaran, di mana referensi yang sudah terdaftar di RPS ini yang pertama adalah dari Pitana Gede ya dan Gayatri Putu tahun 2005 dengan judul Sosiologi Pariwisata. Kemudian ada lagi terkait dengan buku-buku pemberdayaan dari Sutomo. Kemudian ada lagi tentang bukunya dari Usman Sunyoto, Esai-esai Sosiologi Perubahan Sosial. Kemudian juga ada lagi dari buku dari Kunchorningrat, Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan, kemudian juga dengan berbagai sumber-sumber referensi yang lain, yaitu berupa artikel, jurnal, ataupun handbook, serta buku yang relevan. Nah, sehingga harapannya mahasiswa bisa mempersiapkan ini dengan baik, dan juga bisa saling memberi daya dan dukung gitu ya, untuk melengkapi pertemuannya. Nah, oleh sebab itu, saya harapkan untuk di pertemuan berikutnya kita sudah akan fokus untuk berdiskusi di pertemuan tematik yang harapannya adalah rekan-rekan semua bisa memahami materi dari sumber-sumber yang ada ataupun sumber-sumber utama yang telah disediakan ataupun sumber-sumber tambahan yang memang rekan-rekan semua temukan. Nah, ini tentunya saling support dan saling sistem. Ya, mungkin seperti itu dari adanya penjelasan rancangan pembelajaran 1 semester mata kuliah Sosiologi Pariwisata. Ya, pokoknya tetap semangat untuk kita semua. Mudah-mudahan dari pembelajaran ini adalah sukses dan dipahamkannya isu-isu serta materi yang berkaitan dengan dunia pariwisata. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas kesediaannya untuk mendengarkan penjelasan dari RPS ini, sehingga tentunya ke depannya kita bisa berkolaborasi untuk bisa sinergi dalam pembelajaran. Terima kasih. Oke, baik. Untuk pertemuan yang akan kita lanjutkan dan akan kita diskusikan pada pertemuan keempat ini, ya, tentunya di pertemuan keempat ini nantinya kita akan banyak juga mengurai terkait dengan teoritis, gitu ya, dan kemudian di pertemuan keempat ini kita juga akan berdiskusi dengan isu yang teknis, ya. Di pertemuan keempat ini kita akan mempelajari tematik terkait dengan menganalisis hambatan ya dan tantangan kepariwisataan masa kini dan masa yang akan datang ya. Nah, di mana di dalam pertemuan keempat ini ya, saya akan juga menyampaikan secara tematik ya. Tematik yang disebut di sini adalah rekan-rekan semua nanti bisa terlihat ya di layar ini bahwa di dalam mempelajari tentang isu-isu kepariwisataan ya, di mana saya akan mengambil kasus-kasus yang ada di wilayah pedesaan ya. Seperti yang diketahui bahwa saat ini pariwisata yang ada di pedesaan memiliki impact factor yang cukup signifikan gitu ya, karena dengan adanya pengembangan inovasi yang dilakukan dan di dalamnya ada pemberdayaan gitu ya, sektor ekonomi itu bisa berputar di dalamnya. Nah, sehingga nanti kita akan melihat bagaimana peluang-peluang kepariwisataan yang banyak diakomodir atau diorganize oleh kelompok masyarakat yang ada di
di pedesaan. Ya, kira-kira nanti peluang-peluang seperti apa yang muncul atau yang bisa dimanfaatkan oleh sumber daya manusianya. Dan dengan adanya ketersediaan dari potensi sumber daya alam, tentunya ini mampu memberikan bagaimana kemungkinan bagi kelompok masyarakat agar bisa produktif. Ya, nanti kita akan berdiskusi tentunya diawali dengan penjelasan yang saya akan sampaikan terlebih dahulu, dan nantinya bila ada beberapa sesi-sesi di sela-sela materi kita akan berdiskusi dan saya juga akan melakukan evaluasi. Mungkin seperti itu ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, boleh Ayoso memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan. Baik, untuk kelancaran aktivitas belajar kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih, dan saya melanjutkan rangkaian pertemuan pembelajaran kita yang keempat. Ya, setelah pembelajaran kita yang dibahas di pertemuan ketiga lalu, kita membahas terkait apa? Ada yang masih ingat? Oh, boleh, Ayoso. Terkait apa? Mengenai keberagaman, mengenai pariwisata. Oke, keberagaman atau jenis-jenis pariwisata yang ada. Boleh kita review terlebih dahulu apa saja pariwisata yang ada? Satu, buatan. Oke, saya pikir dengan tema di pertemuan keempat ini cukup relevan ya, atau matching, dan pada pertemuan keempat ini sesuai dengan yang telah saya jelaskan dalam RPS ya, RPS pembelajaran berjudul Pariwisata Pedesaan, Membangun Pariwisata Pedesaan Berkelanjutan. Oke, dalam materi ini saya pikir konteksnya adalah melihat bagaimana identitas-identitas pariwisata yang saat ini menjadi sumber ataupun penghasilan bagi kelompok masyarakat yang produktif. Betul ya? Betul. Nah, harapan saya kita semua di sini harus bisa memahami bagaimana sisi peluang ya menciptakan pariwisata yang produktif. Seperti itu. Nah, ketika kita melihat konsep pariwisata pedesaan, ya, konsep pariwisata pedesaan ini seperti apa? Tentunya pariwisata yang ada di desa. Betul, di desa. Saya pikir saya dan Anda itu juga punya cerita tersendiri ya tentang pariwisata, identitas pariwisata yang ada di desa. Ya, sebut saja kalau pariwisata di desa itu lebih menekankan atau mendekatkan tentang lokal. Betul sekali. Nah, sehingga ketika kita melihat bagaimana konsep dasar pariwisata di pedesaan itu lebih banyak memanfaatkan potensi-potensi yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal itu sendiri. Ya, misalnya jika di pedesaan itu punya potensinya tentang pertanian, ya kan? Maka dibuat misalnya wisata bercocok tanam, petik buah, atau kemudian wisata apa? Yang sifatnya back to nature, seperti itu. Ya, jadi konsep pariwisata pedesaan itu konsep yang memang original, natural, yang kemudian diperoleh atau didapatkan dari desa itu sendiri. Sehingga setiap desa menurut saya punya potensi keunikan yang berbeda. Betul sekali, gitu ya. Nah, nanti kita akan banyak ulas tentang contoh-contohnya. Kita sekarang fokus dulu pada urgensinya atau teoritisnya terkait dengan bagaimana konsep pariwisata yang ada di pedesaan. Oke, nah bisa dipahami ya di sini ya. Oke, sekarang saya lanjutkan. Siapa yang sudah membaca materi yang terkait dengan kriteria desa wisata? Oh boleh, siapa namanya? Izin Bu, Silvi. Oke, Silvi boleh digambarkan bagaimana sih kriteria-kriteria yang disebut sebagai desa wisata? Warisan sejarah dan budaya, misalnya warisan arsitektur, bangunan, contohnya rumah tempat ibadah dan lain-lain yang asli dan khas. Ya betul.
Ya, artinya begini, kalau kita bercerita tentang potensi, ya, maka kita belum bisa langsung menjelaskan bahwa desa tersebut masuk menjadi desa wisata, ya. Karena apa? Menuju desa wisata ini ada serangkaian yang disebut legacy, contoh-contoh pariwisata. Mungkin itu sebut saja wisata yang ada di desa. Apa bedanya wisata di desa dengan desa wisata? Ya, tadi saya sudah menyebutnya adalah legalitas. Dan di situ legalitas itu bentuknya apa? Pok dan Wis. Pok dan Wis itu adalah kelompok sadar wisata, di mana di dalamnya sudah mempunyai perencanaan bagaimana mengedepankan desa tersebut menjadi pionir usaha yang produktif, ya. Sebut saja kalau di sini desa wisata di mana yang terkenal di Provinsi Bengkulu? Di Kepahyang, oke. Apa yang kemudian diunggulkan? Ada alamnya, ada kemudian fasilitasnya. Ya, sebut saja kita bisa mengkerangkai dengan yang disebut 3A. Apa itu? 1. Atraksi, betul. Apalagi yang kedua? Aksesibilitas. 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 Apalagi yang ketiga? Amenitas. Amenitas, betul sekali Safira, ya. Amenitas. Ini penting sekali menunjang tentang bagaimana kebertahanan desa wisata. Ya, artinya kelompok tersebut sudah mempunyai progres pengembangan wisata ke depannya, gitu. Jadi ngomongin atraksi, kalau sudah menjadi desa wisata itu harus siap dengan atraksi. Atraksi itu seperti apa? Hal apa yang ditunjukkan dalam Hal apa yang ditunjukkan, betul, betul. Misalnya seperti Bali, ya. Pernah ke Bali? Ada yang pernah, ada yang belum, ya. Kita bisa nonton juga di misalnya di channel-channel YouTube atau apa untuk memahami bagaimana karakteristik wisata yang ada di berbagai wilayah, misalnya gitu. Kalau belum pernah kunjung nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti kunjung gitu ya. Nah, tapi begini, kalau berbicara tentang tadi semua budaya, kemudian kuliner ya, kemudian apa lagi itu masuk dalam atraksinya. Karena orang berbicara melakukan kunjungan wisata itu gak hanya sekedar rekreasi, melihat, mendengar, merasakan, iya kan? Tapi juga di situ disebut ada sabta pesona. Apa itu? aman, Aman, terus sejuk, sejuk. Apa lagi? nyaman, Nyaman. Oke, apa lagi? Indah. Apa lagi? Kenangan. Ya, saya pikir Anda juga sering melakukan itu, betul ya? Oh iya. Jadi kalau pergi ke suatu wilayah sudah misalnya perjalanannya cukup panjang, kemudian di sana kalau melihat potensi alamnya WOW gitu, pada akhirnya apa? Terbayarkan ya, terbayarkan. Tapi itu sensi ada lagi. Memang berwisata itu nggak butuh makan misalnya, ya kan? Lapar berwisata itu, maka ada yang disebut dengan kuliner, ya kan? Kita menikmati kulinernya, kita menikmati hidangannya, kita menikmati hospitality-nya. Apa itu hospitality? Pelayanan. Iya kan? Pelayanan. Senyum, sapa, salam. Ya kan? Kalau kemudian Mbaknya pernah jalan-jalan berpergian kemana Mbak Isrianti? Wah, pernah ke Jogja. Terus kemana? Pergi ke tempat kuliner? Pastinya kayak kita makanan yang khas di daerah itu kan. Nah, pergi ya. Apa? Pergi beli apa misalnya? Di gudeg. Beli gudeg. Ya, karena khas. Beli makanan, bener. Beli gudeg, beli makanan. Kemudian kalau yang menyajikan cemberut, kira-kira gimana Mbak Suyanti? Pasti kelas. Pasti tidak nyaman.
Sehingga disebut pelayanan itu harus mengedepankan bagaimana atraksi itu adalah menjadi kenangan harapannya. Jadi orang kembali lagi. Nggak baru datang sudah langsung kapok. Ya, itu dipertanyakan itu hospitality-nya. Ya kan? Kalau kemudian kembali lagi, oh ternyata dirindukannya. Orang kadang kalau misalnya yang dirindukannya apa sih? Suasananya, kadang alasannya kulinernya, iya enggak? Iya. Nah, inilah impact factor dari adanya pengembangan pariwisata itu sendiri. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Oke, saya lanjutkan kembali materi saya tentang yang disebut alasan pengembangan pariwisata di pedesaan. Apa saja alasannya? Alasannya apa saja misalnya? Agar lebih maju. Agar maju, terciptanya lapangan pekerjaan. Itu sangat rasional, ya. Karena di mana-mana sekarang saya pikir SDM yang ada di desa banyak juga menempuh pendidikan. Jadi hemat saya, kalau saya tanya kepada Anda, misalnya Mbak Dea, Anda kalau sudah lulus bercita-cita kembali ke desa? Iya. Mimpinya Anda membangun desa? Iya. Itu mimpi yang sangat baik gitu ya, karena desa juga punya kemungkinan berkembang dengan adanya mahasiswa membangun desa. Ya. Karena apa? Di desa itu juga seperti negara-negara pada umumnya gitu ya. Ya, desa juga punya kelembagaan ataupun kalau di dalam sosiologi disebut struktur lembaga, gitu ya. Nah, kalau Aki bercita-cita nggak jadi kepala desa? Iya. Kamu visinya kalau jadi kepala desa mau ngapain? Memajukan pariwisata desa. Wah, langsung memajukan pariwisata. Gitu ya. Jadi mimpi aktif ketahuan. Maka pada hari ini kalau kita berbicara pada alasan pengembangan pariwisata, ada yang ingin menyebutkan? Boleh? Untuk meningkatkan daya tarik desa, apalagi dibaca? Merasakan hidup kembali bersama alam. Iya, merasakan. Atau gini ya, alam sudah menyediakan berbagai keindahannya, berbagai keunikannya. Alam juga perlu dijaga, kan begitu ya. Nah, di pedesaan pun juga punya potensi-potensi besar tersebut. Sehingga dalam beberapa waktu ya, ketika kita berbicara pada kondisi saat ini, ya, luar biasa perputaran ekonomi desa, ya. Desa bisa banyak terkenal, sebutannya viral. Itu dari siapa? Dari orang yang misalnya di sosial media merasa nyaman tinggal di desa dengan adanya rutinitas hingar-bingar yang cukup padat. Pilihannya adalah sekarang berwisata ke desa. Gitu ya. Jadi materi saya ini sebenarnya akan juga harapannya punya output ya. Karena kalian juga sarjana sosiologi gitu ya, yang laboratoriumnya adalah masyarakat. Jadi harus kemudian punya outputnya. Harapan saya juga planning tentang pengembangan bentuk inovasi bersama kelompok masyarakat desa, gitu ya. Oke, paham ya sampai di sini ya? Oke, di sini ada yang menanggapi? Boleh tunjuk tangan? Oke, Mira. Oke, baik. Tadi sepertinya Safira ingin menanggapi ya. Boleh, silakan Safira. Baik Bu, saya menanggapi tentang 3A, atraksi, aksesibilitas, amenitas. Di Kota Bengkulu ini contohnya itu Pantai Panjang sudah menerapkan 3A, yaitu atraksi, aksesibilitas, amenitas. Betul. Atraksinya itu yaitu pemandangan yang indah, pasir putih yang halus, dan air ombak yang merdu, angin yang sejuk. Nah,
Dan aksesibilitasnya itu udah mudah sekali ke Pantai Panjang, bisa dengan kendaraan pribadi. Ya betul, terjangkau gitu ya, sangat-sangat dan mudah terjangkau. dikunjungi ya. Dan amenitasnya, sarana prasarana yang ada di di Pantai Panjang itu kayak tempat makan, mungkin yang kurangnya itu tempat ibadahnya aja sih. Iya, yang itu memang harus menjadi saran gitu ya bagi Iya. pemerintah. Iya, jadi benar sekali yang memang sudah disampaikan contoh dari Safira ini menjelaskan bahwa kelengkapan fasilitas itu mendukung bagaimana wisatawan agar nyaman. Ya, jadi kalau berbicara contoh yang ada di Kota Bengkulu ya, memang cukup cukup dekat gitu ya, menjangkau salah satu kawasan Pantai Panjang gitu ya. Ini pernah semua ya jalan ke Pantai Panjang? Ya, karena kemudian pantainya berada di tengah-tengah kota. Ini sudah punya nilai jual ini. Kalau kita ingin juga mempromosikan gitu ya, mempromosikan wisata-wisata yang ada di sekitar Kota Bengkulu. Ya, terima kasih ya Safira menanggapi ya, paham ya dari proses diskusi. Pelajaran kita pada hari ini terkait dengan bagaimana menciptakan pariwisata pedesaan berkelanjutan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh boleh Reja, silakan. Kan di pedesaan itu banyak pariwisata Bu, tapi terpencil gitu. Ya. Apa ada potensi untuk berkembang dan siapa peran yang ada di dalamnya? Peran-peran yang ada di dalamnya. Oke, ini pertanyaannya sangat dalam ya, dalam dan sepertinya kita harus juga mengurai satu persatu gitu ya. Ada peluang ya, tapi siapa yang bertanggung jawab, gitu kan ya? Oke, kira-kira ada yang ingin menanggapi terlebih dahulu? Silakan. Boleh, Akif, silakan. Mungkin peran pemerintah desa itu sendiri. Oke, baik. Peran pemerintah desa, good. Kemudian yang kedua. Dari peran pemerintah desa ada juga Pokdarisnya Bu. Pok Darwis, kelompok sadar wisatanya juga yang harus memang benar-benar solid gitu. Ketiga, Bu, ya. izin menanggapi yang terakhir itu dari diri kita sendiri. Nah, karena kita kan sudah di zaman media sosial, jadi kita bisa mengupload video di Instagram, TikTok, ataupun Twitter. Jadi kita bisa menarik perhatian dari banyak orang dari provinsi lain agar bisa datang ke tempat wisata. Ya, betul ya. Jadi bagaimana self personal gitu ya, ini juga punya impactnya mempengaruhi. Ya, oke, saya rangkai dan saya tarik benang merahnya terlebih dahulu. Ya, saya pikir setiap wilayah itu punya karakteristik potensinya. Tapi yang kemudian dipahamkan sekarang ini adalah bagaimana kebijakan-kebijakan yang mendukung. Salah satunya kalau di desa misalnya itu punya yang disebut anggaran dana desa ya. Misalnya seperti itu. Nah, sudah banyak konsep-konsep desa wisata yang berhasil itu juga dengan berkolaborasi. Ingat, suatu pengembangan wilayah itu tidak selalu berpikirnya orientasi materialistik gitu. Tapi apa yang kemudian dimiliki support system ya, kita berbicara pada satu teori misalnya modal sosial ya, sehingga semua aspek mulai tadi yang disebutkan perangkat desa, mulai tadi juga kelompok sadar wisata dan personal diri sendiri ini juga punya kemampuan untuk menjadi agent of change dari suatu wilayah ya, sehingga kalau disebut ada wilayah terpencil, menurut saya dengan adanya keseriusan ya dari berbagai pihak, lembaga-lembaga ataupun kelompok, maka semua bisa diatasi. Seperti itu ya Reza ya. Oke. Ya, baik, materi kita pada pertemuan yang keempat ini terkait dengan bagaimana pengembangan pariwisata berkelanjutan di pedesaan. Harapan saya bisa dipahami gitu ya. Karena ini menjadi basic rekan semua untuk bisa memperdalam konsep gitu ya. Konsep. Tentu saya pikir juga teman-teman juga harus banyak lebih effortnya membaca referensi-referensi, misalnya dari beberapa referensinya Budi Sutomo, kemudian dari beberapa buku materi kajian geogeoreason gitu ya, agar konsep yang diulas itu bisa relevan dengan kasus yang dilihat. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk pertemuan kelima
harapan saya rekan-rekan semua bisa mempelajari tentang bagaimana hospitality ya dalam dunia pariwisata. Oke, sampai di situ saya juga menyarankan untuk besok tidak terlambat ya, karena kita masuk tepat di pukul 8.30. Ya, demikian yang bisa saya sajikan dalam pertemuan keempat ini. Mudah-mudahan di mata kuliah Sosiologi Pariwisata rekan-rekan semua bisa melakukan improve atas pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh. Seperti itu ya. Saya izin menutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.